Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa masih merasakan kenikmatan sehat, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa kita beli dengan uang. Nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa ibadah Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah, para sahabat beliau, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan. Hadirin, sahabat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang cerah ini, kami dari Stai Darul Ulum Kandangan menghimbau kepada masyarakat dimanapun berada, karena adanya pandemi ini, karena adanya COVID-19 ini, adanya virus corona ini, hendaknya kita selalu menjaga diri kita, hendaknya mawas diri kita agar terhindar, sekali lagi agar terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam kita, baik itu di keluarga kita sendiri maupun di orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbeda dengan puasa dan lebaran tahun ini. Kita sekarang sudah masuki puasa Ramadan. Sekarang sudah yang ke berapa kali? Yang ke hari berapa? Oke, bisa diingat? Sudah ke 10, 11, 12. Ya, bisa diingat? Nah, pada puasa tahun ini dan pada lebaran tahun ini ada yang berbeda. Saat ini umat Islam menjalankan ibadah tahunan. Ibadah puasa adalah ibadah tahunan kita di tengah wabah corona. Wabah ini memang tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah menyebar banyak, lebih dari 200 negara yang terkena wabah COVID-19 ini. Nah, kegiatan ibadah puasa biasanya sering melibatkan orang banyak. Baik itu kita mulai dengan acara sholat tarawih, baik kita mulai dengan buka bersama, dengan tadarus setelah sholat tarawih, maupun i'tikaf di akhir atau 10 akhir bulan Ramadan. Nah, ini semua hal ini melibatkan orang banyak, berjamaah, sholat berjamaah. Biasanya kalau selain bulan Ramadan, masjid-masjid selama bukan pada masa COVID-19 ini, selama Ramadan biasanya penuh di awal-awal. Masjid penuh. Baik masjid, mushola, surau maupun langgar itu penuh semua, rata-rata. Nah, tapi pada puasa tahun ini, nah karena kan biasanya kita berjamaah banyak orangnya. Nah, pada puasa tahun ini, karena adanya corona, maka pemerintah itu meminta kita untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan orang banyak sementara ditiadakan. Seperti sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebaiknya ditiadakan. Khawatirnya akan menyebarkan virus-virus corona atau virus-virus yang mewabah ke diri kita, mengakibatkan diri kita terjangkit virus corona tersebut. Jika kegiatan-kegiatan itu biasanya dilakukan seperti sholat tarawih tadi, tadarus Al-Quran, biasanya kita kerjakan di masjid-masjid, mushola, surau, langgar, dan lain sebagainya, maka pada tahun ini pemerintah meminta kita agar kegiatan itu dilakukan di rumah saja.
Saya kira kewajiban kita untuk mengikuti apa yang terbaik oleh pemerintah. Kita harus ikut apa kata pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan tujuan agama, adalah kewajiban warga mengikuti kebijakan pemerintah yang didukung oleh para ahli-ahlinya. Para ahli kita bisa lihat keputusan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Agama, dari pemerintah pusat, memerintahkan agar tidak menjalin atau tidak mengerjakan suatu ibadah mendatangkan orang banyak. Selama itu tidak bertentangan dengan tujuan agama, disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada 5 poin penting. Pertama adalah hifzuddin. Terus hifzul akal, hifzul nasal, hifzul mal, dan terakhir adalah hifzul nafas. Nah, ini ada 5 poin penting dalam maqasid syariah. Nah, kalau kita mengikuti pemerintah, kita sama dengan menjaga agama, hifzuddin. Khawatirnya ketika kita, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya ketika kita kumpul-kumpul di masjid yang pada saat itu nauzubillah ada orang satu yang positif, khawatirnya nanti orang mengatakan masjid adalah pusat penyebaran corona. Nah, ini hifzuddin, harus kita menjaga agama agar tidak menjadi fitnah masjid menjadi tempat penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah kita menjaga hifzun nafas, menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari bahaya-bahaya mengancam. Nah, ini tidak lepas dan tidak keluar dari maqasid syariah, dari tujuan-tujuan syara. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada yang melihat, ahli-ahlinya. Kita ini orang apa? Para ahli MUI, para ulama-ulama di sana itu tidak gampang-gampang. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang paham dengan agama, paham dengan mustalah-mustalah hadis, paham dengan Al-Quran, tafsir-tafsirnya, dengan pemahaman fikih-fikihnya, itu mereka sudah paham. Kita ikuti apa kata ulama, kita ikuti apa kata pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan taati pemimpin kalian. Jemaah, sahabat, para hadirin dan juga para mahasiswa-mahasiswi STAI Darul Ulum Kandangan, selama Ramadan ada 2 ibadah yang kita kerjakan. Itu ada ibadah wajib dan juga ada ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah ibadah puasa dan ibadah zakat. Itu yang wajib. Yang sunnahnya adalah ibadah tarawih. Itu sunnah. Sunnah dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, pada masa pandemi ini muncul permasalahan. Kalau sholat tarawih di masjid, maka diduga bisa menyebarkan atau terjangkit penyakit. Nah, dalam konteks ini, tadi yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa agama menetapkan bahwa memelihara kesehatan, memelihara agama itu adalah suatu kewajiban bagi individu. Dalam qawaid usuliyah dikatakan la darar wala dirar. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain dan tidak boleh kita dimudaratkan orang lain. Artinya hifzun nafas itu dalam maqasid syariah berfungsi. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Ibadah selama Ramadan tidak melulu berbentuk ritual kayak sholat, zakat, yang kayak sholat tarawih, tadarus, tidak selama ritual. Ibadah seperti itu. Kegiatan hal lain yang positif pun, yang bermanfaat juga dicatat sebagai amal soleh. Seperti kita menolong orang. Amal soleh itu yaitu penggunaan daya. Baik daya yang dimaksud itu adalah daya berpikir, daya fisik, daya kalbu kita, daya hidup kita, hifzun nafas tadi. Nah, selama itu digunakan dan bersifat soleh, yakni sesuai dengan nilai-nilainya, maka itu adalah ibadah. Jadi kita bisa beribadah di rumah saja. Nah, berikut kami sampaikan praktek aktivitas atau ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Seperti pertama, kita memberi buka puasa. Nah, aktivitas ini tidak harus ke masjid kita memberikan buka puasa, tidak. Apalagi di era modern ini, berbagi puasa bisa dilakukan dengan mengirimkan makanan atau minuman, misalnya ke panti asuhan,
atau kita bagi-bagi takjil di jalan, misalnya ke tukang beca di pinggir jalan, atau kita langsung door to door ke rumah orang-orang yang tidak mampu, kita bisa memberikan. Nah, ini kan memberi buka puasa kepada orang yang membutuhkan. Tidak harus di masjid, tidak harus mengumpulkan orang banyak, langsung kita turun, langsung kita mengarahkan ke orangnya, biar langsung kepada yang si penerima. Seperti tukang beca tadi, atau kita ke rumah yang membutuhkan. Selanjutnya adalah kita bisa buka bersama keluarga di rumah. Tidak, kalau selama tidak ada pandemi, biasanya kan kita bukber, sering bukber dengan teman sealumni. Kita bukber buka bersama dengan teman sejawat. Kita buka bersama dengan mantan. Mungkin ada yang punya mantan, apalagi mantannya 10. Hari pertama dengan mantan ini, hari kedua dengan mantan ini. Nah, selama pandemi ini ada hikmahnya. Kita bisa buka bersama dengan keluarga yang dulunya, yang awalnya mungkin dengan keluarga kita interaksinya kurang. Nah, dengan adanya pandemi ini, adanya COVID-19 ini, kita bisa berkumpul bersama di rumah. Bisa selanjutnya juga kita dengan tarawih berjamaah di rumah. Nah, ini kan sangat jarang. Biasanya dulu, ini pengalaman pribadi, mungkin yang lain juga ada atau tidak ada, wallahu alam. Biasanya di rumah itu sangat malas. Kalau bahasa di kota kami itu kulir, sangat malas untuk sholat tarawih di rumah. Biasanya kita sholat tarawih di masjid, musola, langgar, atau di surau-surau biasanya. Nah, selama COVID-19 ini tidak ada lagi alasan kulir di rumah. Di masjid tidak menyelenggarakan sholat tarawih, di musola tidak menyelenggarakan sholat tarawih. Di rumah mumpung semuanya ngumpul di rumah, satu siapa yang jadi imam bergantian. Misalnya pertama bapak, selanjutnya anak-anak yang laki-laki yang sudah balik, yang sudah siap menjadi imam, biar dilatih dia menjadi imam. Nah, ini kan suatu kepentingan, suatu hikmah bagi orang yang bisa mengambil pada masa pandemi ini. Selanjutnya setelah kita tarawih, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, itu tadarus bisa menjadi pilihan sebagai ibadah selama di rumah. Selama Ramadan ini menjadi ibadah di rumah. Biasanya kan kita, kalau dulu bukan selama pandemi, kan ibadah tadarus biasanya itu selesai sholat tarawih kita tadarusan, ngumpul bareng buat halaqah liter U atau bundaran, kita bergantian. Nah, di rumah pun demikian, mumpung banyak orangnya, ini dari sanak keluarga kita yang dari mungkin kuliah di Jawa atau di luar kota, ngumpul semua di rumah, kita tadarus bareng dan mengajarkan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Selain itu juga bisa mendiskusikan kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran itu seperti apa, hikmah dan sebagainya. Nah, selanjutnya, selain itu juga kita bisa melakukan sedekah. Sedekah di pada bulan Ramadan ini adalah sedekah yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita bersedekah, banyakilah sedekah pada masa bulan Ramadan, seperti halnya memberi orang takjil atau buka puasa seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Selain itu juga bisa juga sedekah dengan bentuk baju layak pakai. Ini kan sudah hampir Ramadan, ini. Nah, pada bulan Ramadan, sudah hampir Lebaran. Lebaran nanti pasti orang banyak menginginkan baju-baju baru. Nah, bagi kita yang punya kelebihan baju yang mungkin masih layak pakai, yang harus layak pakai tentunya, bisa disedekahkan dengan orang yang membutuhkan. Oke. Nah, terakhir, biasanya ini adalah i'tikaf. Biasanya i'tikaf ini menjadi polemik bagi kita, bagi yang mengerjakan di rumah maupun yang mengerjakan di masjid. Nah, pada masa pandemi ini dihimbau untuk para orang-orang yang biasa i'tikaf di masjid, di mushol, di surau, silahkan i'tikafnya cukup di rumah saja. Kayak biasanya, biasanya dalam kondisi normal itu dilakukan di masjid-masjid. Namun di tengah pandemi ini i'tikaf tetap bisa dilakukan, tapi cukup di rumah saja. Terus ada pertanyaan, biasanya kan i'tikaf ini ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Rasulullah sendiri kan i'tikaf itu biasanya 10 terakhir bulan Ramadan. Rata-rata tujuan i'tikaf ini orang ingin menyambut Lailatul Qadar, ingin menemui Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya,
Haruskah i'tikaf itu bergadang semalaman suntuk? Ataukah bisa hanya kita cukup mengerjakan sholat isya berjamaah dan juga cukup mengerjakan sholat subuh secara berjamaah? Oke, mari kita cermati hadis Rasulullah SAW. "Man shalla isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jamaah fa ka'annama shalla lail kullah." Nah, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim nomor hadis 1049 dikatakan, "Man shalla isya fi jamaah." Barang siapa sholat isya secara berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla subuh fi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Hadirin jamaah, mahasiswa mahasiswi, para dosen-dosen stay Darul Ulum Kandangan yang berbahagia, cukup kalau kita melihat hadis ini, kalau dalam tafsir secara konteks secara syarah kontekstualisnya, cukup kita sholat isya berjamaah saja dan sholat subuh secara berjamaah, maka kita sudah melakukan i'tikaf semalaman suntuk. Apalagi kita bisa melihat sebagai penguatnya hadis marfu dari Abu Hurairah dikatakan, "Man shalla isya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraqa lailatul qadar." Man shalla isya, barang siapa sholat isya akhirah fi jamaah, yaitu secara berjamaah pada bulan Ramadan, faqad adraqa lailatul qadar, maka dia akan mendapatkan lailatul qadar. Masya Allah. Nah, tidak perlu kita bergadang semalaman suntuk. Bagi orang yang mungkin kesehariannya aktivitas full dari pagi sampai sore, malam lanjut aktivitas lagi, tidak usah panik, tidak usah takut tidak mendapatkan lailatul qadar. Kita berkaca dengan hadis ini bahwa dikatakan cukup kita sholat isya, menghidupkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka kita bisa mendapatkan lailatul qadar, tapi dengan niat imanan wahtisaban. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan pada bulan-bulan Ramadan itu, yaitu pada masa-masa Lailatul Qadar, dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan juga yang akan datang. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang kalau kita ketemu Lailatul Qadar ini adalah bulan 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti dalam firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadr itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Terakhir kami sampaikan, kami himbau kepada semua jamaah, kami himbau kepada semua lapisan masyarakat, kami dari Stay Darul Ulum Kandangan, kami himbau semuanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah diri kita dari segala macam yang mendatangkan mudarat, karena la darar wala dirar. Hati-hati terhadap penyebaran virus corona. Cukup di rumah saja. Oke, kita ambil substansinya dari yang kita sampaikan tadi. Hendaknya kita selalu merenung, introspeksi, melakukan muhasabah, dan itu bisa dilakukan di masjid dan bisa dilakukan di rumah. Karena sekarang pada masa pandemi, jadi semua aktivitas kita lakukan agar tidak mendatangkan orang banyak. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain pada umumnya. Terakhir, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.